Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, bertemu lagi di channel Buka Buku. Belajar menyenangkan bersama Ibu Wulan. Hari ini adalah video kedua, lanjutan pembelajaran kita pada video ke-1 sebelumnya, yaitu kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran ke-1. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat, berguna, dan menyenangkan. Selanjutnya, dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyian yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Indonesia mengakui ada 6 agama di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Agama Islam, tempat ibadahnya adalah di masjid. Hari besarnya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Sedangkan agama Kristen Protestan, tempat ibadahnya adalah di gereja. Hari besarnya adalah Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya adalah agama Katolik, tempat ibadahnya juga di gereja. Hari besarnya adalah Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu, tempat ibadahnya di pura. Hari besarnya adalah Nyepi, Saraswati, Pager Wesi. Kemudian agama Buddha, tempat ibadahnya adalah wihara. Hari besarnya adalah Waisak, Asada, dan Katina. Selanjutnya agama Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng atau litang. Hari besarnya adalah Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh. Demikian tadi agama-agama yang diakui di Indonesia. Sekarang pahamilah teks berikut ini dan diskusikan isinya dengan temanmu. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar Hari Raya. Sehari sebelum Hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal.
Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ah, semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, Pintalani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Wihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Setelah kalian membaca cerita di atas, yaitu tentang belajar dari cerita, mari kita diskusikan bersama pertanyaan berikut. 1. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh keenam sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Jawabannya adalah tentu tidak. Karena perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan tidak menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama. Dengan perbedaan yang ada, keenam sekawan dapat saling melengkapi dan saling belajar. Pertanyaan kedua, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Jawabannya adalah kita harus saling menghargai dan menghormati walaupun kita berbeda agama. Pertanyaan yang ketiga, ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Jawabannya adalah aku memiliki teman yang berbeda agama dan dia beragama Kristen. Tetapi kami sering bermain bersama, misalnya setelah pulang sekolah atau pada hari Minggu. Pada sore hari, temanku selalu menungguku saat aku sholat asar sebelum bermain. Selesai sholat, kami bermain hingga waktu sholat maghrib dan kami pulang. Begitu juga dengan temanku yang beribadah ke gereja pada hari Minggu. Aku akan menunggunya selesai beribadah sebelum mengajaknya bermain. Demikian tadi cerita dan pengalaman dari kalian setelah didiskusikan bersama-sama. Setelah kalian mempelajari dari kegiatan pada hari ini, ayo kita renungkan
pelajaran atau simpulan kita pada hari ini. Tadi kita sudah mempelajari bersama dan mencari gagasan pokok serta gagasan pendukung dari cerita bacaan bekerja sama dalam keberagaman. Kemudian juga kita sudah mempelajari tentang bunyi, sumber bunyi. Dan juga kita telah mempelajari tentang indera pendengar kita, yaitu telinga, bagian-bagian dari telinga, manfaat dari telinga, kemudian cara merawat dan mencegahnya agar telinga kita tetap sehat. Selanjutnya juga kita telah belajar banyak tentang memahami teman-teman kalian yang berbeda agama dan mengetahui agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada 6 agama. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menyenangkan. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Kita nantikan lagi untuk video berikutnya dan pelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.